Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah. Bapak Ibu, pada malam ini kita akan membahas tentang metode ketiga. Ini metode yang sangat luar biasa. Kalau kita mentok nih, maka gunakan metode ketiga. Ini sangat dahsyat sekali. Ya, bagaimana kita yang mengalami keberlimpahan, ya, agar ijabah mustajab gitu ya, doa-doa kita nih, kita lihat dulu kenapa bisa mustajab, kenapa tidak begitu ya. Nanti akan kita lihat dari metode ketiga ini. Ini salah satu dari 9 ya. Oke. Ya, di sini. Baik, Bapak Ibu, terlihat semua ya. Metode ketiga adalah di dalam Al-Quran, nah, surat Sad ayat 33. Nah, kita ingin memahami bahwa Nabi Sulaiman itu diceritakan di surat Sad ayat 29 sampai ayat 40 yang di surat Sad ya. Nah, jadi ini adalah metode ketiga. Metode-metode sebelumnya silakan dipelajari ya di yang sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuki wal a'naq. Bawalah kuda-kuda kepadaku, lalu dia mengusap-ngusap kaki dan leher kuda itu. Nah, Bapak Ibu, jadi Nabi Sulaiman di ayat sebelumnya kita lihat bahwa beliau sempat melakukan flexing. Jadi pameran kuda-kuda istana begitu ya. Itu aridu alaihi bil asyisatin itu. Nah, jadi ketika apa namanya ditampilkan begitu ya kuda-kuda apa namanya, bisa di mute dulu. Oke, baik. Jadi ketika kan kuda-kuda istananya begitu ya. Nah, itu Nabi Sulaiman kan memang tampak flexing ya gitu ya. Nah, begitu tampak flexing begitu. Nah, ternyata ini apa dapat ujian nanti di ayat 34-nya. Nah, sebelum ke sana kita membahas dulu tentang ayat 33-nya, yaitu eh, kuda-kudanya itu memang dia melesat gitu kan, melesat berjalan berlari dengan sangat kencang dan menerbangkan debu-debu gitu hatta tawarat bil hijab, sampai terhijab begitu ya, sampai membumbung tinggi. Jadi bisa kebayang kuda-kudanya banyak, kemudian apa di padang pasir begitu ya. Nah, yang padang pasir itu bisa membumbung tinggi gitu. Nah, begitu Nabi Sulaiman itu apa namanya memamerkan begitu. Nah, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya untuk membawa kuda-kuda yang berlari kencang tadi. Nah, disuruh siapa gitu? Kecepatan apa lagi yang bisa menyaingi kecepatan apa kuda-kuda istana Nabi Sulaiman ini? Itu adalah kuda-kuda militer. Jadi kuda-kuda militernya Nabi Sulaiman diperintahkan, "Ruduh alayya." Gitu. Nah, apa kembalikan kuda-kuda itu. Wah, dikejar lagi lebih kencang lagi. Begitu dikejar gitu dan dibalikin gitu. Nah, setelah pulang kuda-kuda istimewa ini, kuda-kuda istana ini, fatafiqa mashan bisuki wal a'naq. Lalu dia masah itu menyentuh, mengusap-ngusap. Ya, mengusap bisuki wal a'naq, kakinya dan juga lehernya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat apa orang-orang para kuda begitu ya, dia biasanya mengusap leher kuda atau juga kakinya. Nah, ini anak saya, Hafiz 30 juz, dia menganalisis tentang ayat ini gitu kan. Kata dia, ya kalau apa mau jadi orang kaya nih katanya gitu. Itu harus punya kuda gitu kan. Dan tanda negara itu maju, dia punya yang kuda gitu kan. Dia menyayangi kuda seperti Nabi Sulaiman. Nah, ini Bapak Ibu ya. Allah alam ya. Jadi apa namanya, memang yang punya kendaraan mewah ini disebut dengan orang kaya di zamannya Nabi Sulaiman. Ya, itu kuda-kuda yang luar biasa hebatnya. Nah, oke.
Menariknya ya, kuda ini disayangi itu ada apa begitu ya? Dalam Islam ada 5 jenis ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam sesama Muslim dimanapun negaranya, gitu, itu adalah saudara kita. Baik itu di Palestina, di Iran, di Sudan, di Saudi, dimanapun mereka adalah saudara kita. Kemudian yang kedua ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun mazhabnya, apapun firqahnya, selama mereka adalah manusia, mereka adalah saudara kita. Ya. Kemudian juga ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Kita satu bangsa, negara Republik Indonesia, begitu, ya, itu adalah satu persaudaraan, begitu ya. Sangat berasa ketika kita ada di luar negeri, gitu. Ketemu sesama orang Indonesia lagi gitu. Nah, itu rasanya beda begitu ya. Nah, itu rasa persaudaraannya lebih tinggi. Nah, kemudian juga yang keempat itu adalah ada ukhuwah nabatiyah namanya. Persaudaraan pada tumbuhan gitu. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW itu sampai mengatakan kalau kalian berperang, janganlah kalian membunuh wanita-wanita, jangan membunuh anak-anak dan jangan membunuh orang tua dan juga jangan menghancurkan pepohonan. Ya, pohon aja di saat perang itu nggak boleh dihancurkan, ya, jangan dirusak gitu kan. Nah, jadi ada semacam persaudaraan terhadap tumbuhan. Nah, ini bagaimana ya jika gitu kan apa namanya jika eh, di luar perang gitu ya. Di luar perang apalagi kita harus ramah dengan tumbuhan. Makanya Bapak Ibu, ketika perang nggak ada, ini malah tumbuhan-tumbuhan dibabat habis begitu ya. Apa ratusan hektar gitu kan. Nah, yang terjadi apa ya bencana pada manusia itu sendiri gitu ya. Mereka sudah memberikan kita kebaikan, malah kita berbalas yang tidak baik. Nah, itu malah bencana kepada diri kita. Nah, Bapak Ibu jaga ukhuwah nabatiyah. Terutama, mohon maaf nih, para pemain properti ya. Saya lihat di sini banyak Bapak Ibu yang para pemain properti. Jadi kalau bangun tanah, bangun rumah gitu, tolong apa peluk pohon-pohon yang akan ditebang gitu kan, ucapkan terima kasih dan kalau bisa juga tanam lagi gitu kan pohon-pohonnya di sekitarnya agar ada nuansa hijaunya. Bukan nuansa hijaunya sebenarnya. Kenapa sebuah kota itu jadi panas? Karena memang area apa pepohonannya banyak yang ditumbangkan gitu, banyak yang dipotong. Nah, tapi kalau misalnya itu masih dipertahankan, insya Allah masih terasa dingin karena setiap klorofil itu menghasilkan oksigen. Ya. Kemudian juga yang kelima, Bapak Ibu, itu adalah ukhuwah hayawaniyah, ya persaudaraan pada hewan, bukan persaudaraan sesama hewan nih, kepada hewan. Ya, kata Rasulullah bahkan ya di saat kita apa namanya menyembelih saja, maka apa namanya eh, si pisau itu harus tajam gitu. Asahlah pisaumu begitu ya, kata Rasulullah. Jadi kalau dia tajam gitu, begitu dipotong Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar gitu kan, maka yang terjadi itu adalah penyembelihan yang memang akhir hayat dari hewan itu husnul khotimah kan gitu ya. Nah, karena dia tidak tersiksa apa dia cepat meninggalnya kan gitu ya. Nah, tapi kalau dia tumpul, waduh betapa tersiksanya hewan itu ya, Bapak Ibu. Nah, kepada hewan seperti itu. Yang itu pun yang mau apa disembelih begitu ya. Ini tidak disembelih. Nabi Sulaiman mencontohkan gitu kan kepada kuda-kuda saja dia disayangi, dielus-elus gitu kan. Nah, kepada hewannya kita dielus-elus. Nah, kalau bisa Bapak Ibu itu perhatikan juga hewan-hewan di sekitar kita ya. Bagaimana dengan nyamuk gitu. Nyamuk mah tepuk aja ya karena itu membahayakan. Kepada hewan-hewan yang membahayakan Rasulullah menganjurkan kita untuk membunuhnya ya. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu, makhluk ini apa sih urgensinya? Ternyata makhluk itu adalah salah satu sumber saldo pahala kita ya. Jadi sumber pahala kita itu ada dua. Pertama adalah kepada Khalik, yang kedua kepada makhluk. Kepada Khalik kita taqarrub ilallah, itu akan mendapatkan pahala. Dan kepada makhluk juga sama, akan mendapatkan pahala. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua segitiga. Pertama ada segitiga hitam, yang kedua segitiga biru. Nah, segitiga hitam ini ya, itu adalah dosa-dosa kita, kebutuhan hidup kita yang terus bertambah. Kan itu.
semakin besar gitu, dia akan hitam dan semakin besar hitamnya. Nah, kalau tidak dikejar dengan yang biru ya segitiga biru gitu, dengan pahala dan menjaga fitrah kita gitu, maka hidup kita akan gelap gulita. Ya, yang biru itu yang sedikit saja. Nah, dan ini mari kita lihat segitiga ini ya. Taqarrub ilallah dan juga taqarrub hablum minallah dan hablum minannas. Nah, di sini Bapak Ibu, dulu Bapak Ibu kita pernah biru ya. Kalau kita biru nih ya warnanya apa aja bisa ya, bisa biru, bisa putih, bisa apapun warnanya. Ini hanya saya kasih warna biru aja. Nah, pernah kita nih biru semua, Bapak Ibu, dekat sama Allah, dekat sama makhluk, gitu kan? Kalau kita dekat sama Allah, dekat sama makhluk, insya Allah ya dunia itu melayani kita full, gitu. Nah, kapan itu terjadi? Itu di saat kita sejak lahir, waktu kecil belum balik, gitu. Nah, sejak lahir itu, gitu, kita dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah itu kan itu udah hadir dari Allah dalam kondisi kita Islam. Kemudian ketika kecil nggak ada dosa begitu ya. Itu biru gitu. Kan nggak ada tuh anak kecil begitu lahir disuruh kerja untuk bisa makan harus kerja enggak gitu. Dunia melayaninya, dikasih permen, dikasih baju, dikasih makanan, dikasih apapun dimanjakan oleh dunia ini. Kemudian sebelum balik ya, sebelum usia 15 tahun kalau laki-laki ya. Kalau perempuan sebelum haid begitu kan. Nah, itu apa namanya? Dunia melayaninya full. Tapi Bapak Ibu ya, begitu kita itu apa namanya? eh, masuk usia balik, nah mulai ada gelap-gelapnya ya. Kenapa? Mulai itu banyak kebutuhan hidup, mulai kita melakukan dosa gitu kan, mulai kelihatan hitamnya. Ada titik-titik hitam ini yang kemudian mulai menjauh dari Allah, mulai tidak baik pada orang tua. Nah, ini mengakibatkan apa? Ada munculnya segitiga hitam, gitu ya. Nah, pertanyaannya, segitiga biru kita bagaimana gitu? Apakah masih terjaga fitrah kita? Apakah pahala kita bertambah? Gitu. Kalau tidak bertambah pahala kita, kalau fitrah kita nggak dijaga nih, itu yang biru tadi akan ketutup sama yang hitam. Nah, ini ya. Kalau udah hitam seperti ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Gitu kan. Kebutuhan hidup terus bertambah, dosa juga makin bertambah, fitrah kita tergerus, ibadah kita malas gitu kan. Hidup semakin terasa sempit ya, dunia makin jauh. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi segitiga eh, ini ya taqarrub ilallah kepada Khalik dan kepada makhluk ini harus kita jaga ya. Nah, kemudian, bagaimana kalau kemudian akhirnya wah, ibadah kita malas, kan itu. Kemudian nggak mau sholawatan, nggak mau tilawah, gitu kan. Debat aja terus yang ada, gitu kan. Nah, terus sementara dosa kita makin bertambah, gitu, kebutuhan makin banyak, gitu ya. Ibadah ditinggalkan, gitu. Nah, hidup kita gelap gulita. Dan dunia itu tidak melayani kita lagi. Nah, jadi logika kenapa dunia melayani? Karena kita menjaga fitrah gitu kan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardi. Gitu. Jadi keberkahan langit dan bumi akan turun kepada orang yang menjaga fitrahnya, ketakwaannya, keimanannya, gitu. Tapi akan gelap gulita Bapak Ibu ketika gitu, kita meninggalkan ibadah, kemudian apa ya melakukan dosa dan sebagainya gitu. Itu dunia makin gelap gulita ya, melakukan riba, kemudian judi lah dan sebagainya, kemaksiatan yang lainnya. Hidup kita makin gelap, ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa biru lagi? Ya, ada caranya. Ya, di antaranya yang pertama adalah mulailah mendekat kepada Allah. Nah, bagaimana mendekat kepada Allah? Mulai sholat, ya. Sholat itu yang pertama, gitu. Bapak Ibu mau sedekah sebanyak apapun, kalau nggak sholat, ya nggak takut ilallah gitu, itu ya masih dalam ancaman yang luar biasa besarnya, ya. Apalagi nanti di kuburan begitu ya, di kuburan pertanyaan yang paling berat adalah tentang sholat, gitu. Itu tidak tergantikan oleh apapun. Nah, eh, Siti Maryam, ya Bunda Maryam ini, beliau adalah apa namanya orang yang dekat dengan Allah dan tidak punya jejaring sosial yang besar, gitu. Ya hanya taqarrub ilallah aja sejak kecil sampai dewasanya, taqarrub ilallah hanya di mihrabnya saja, gitu. Nah, nggak jualan online Bapak Ibu, ya. Tapi yang menariknya, beliau bukan nabi, tapi Allah berikan karomah.
Jadi karomah itu muncul pada para walinya, ya, para kekasih Allah gitu. Anna laki hada ya Maryam gitu. Maryam ini dari mana gitu rezeki kok sering masuk di kamarmu begitu ya. Kata kata Nabi Zakaria itu sekelas nabi gitu kan. Nah, Siti Maryam dapat rezeki gitu kan. Kata Maryam, "Hada min indillah" gitu kan. Ini dari Allah gitu kan. Inna Allah yarzuqu bighairi hisab. Allah memberikan rezeki dengan tak terduga. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi dengan takarub ilallah saja, insya Allah kehidupan mulai cerah. Ya, jadi rezeki datang tak terduga. Nah, nah ini ya. Kemudian ada juga gitu kan kasus lain misalnya ada wanita pelacur gitu kan ingin bertobat nggak sempat tapi dia menolong makhluk Allah gitu kan. Dan mohon maaf gitu ya. Ini perbuatan nista ya pelacuran kemudian juga yang ditolong juga adalah anjing gitu kan hewan yang najis mughaladhah gitu najis besar gitu kan tapi dimaafkan sama Allah gitu kenapa gitu kan karena dia menolong makhluk Allah berarti menolong makhluk itu besar sekali pahalanya Bapak Ibu bahkan sama-sama Rasul eh, apa suratu ahdikum gitu. Salah satu di antara kalian yang segera menunaikan hajat saudaranya gitu. Itu lebih aku sukai daripada dia beriktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi yang nilai itu 1000 kali lipat dari masjid yang lainnya gitu. Nah, itu menunaikan hajat orang lain, makhluk begitu. Itu istimewa sekali gitu. Bahkan ada juga kan gitu, maaf gitu ya, yang non muslim misalnya eh, mereka itu tidak dekat sama Allah gitu. Tapi coba cek kenapa bisa kaya raya gitu. Karena mereka royal terhadap makhluknya Allah gitu kan. Mereka apa royal berbagi gitu kan. Suka apa namanya berderma gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ketika kita melayani makhluk itu mulai kehidupan mulai cerah gitu kan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau kemudian kita mendekat kepada Allah secara ekstrim dan kita juga berbuat baik kepada makhluk secara ekstrim gitu kan. Pahalanya besar gitu kan. Nah, itu maka yang biru tadi itu semakin besar dan dunia kita semakin kecil gitu kan. Kehidupan kita mulai terang ya. Bapak Ibu, kalau apa namanya taqarrub ilallah dan juga kepada makhluk juga bagus begitu ya. Nah, insya Allah menghadapi ujian apapun, gitu kan, termasuk juga tagihan-tagihan, insya Allah dihadapi dengan tenang. Misal nih Bapak Ibu ya, itu kalau misalnya ada apa nah, tagihan yang besar begitu ya, gitu kan. Nah, apa namanya di rumah itu di kamar Bapak Ibu sendiri ada uang 1 miliar, cash. Bukan punya orang lain, tapi punya sendiri begitu ya. Nah, tapi gitu kan, kejadiannya adalah ketika misalnya ada yang nagih hutang kepada kita 1 juta gitu, pasti kita nggak kabur. Kenapa? Ada uang kok 1 miliar kan gitu. Bahkan uang itu 1 juta kita bayar dan kita kita tambahkan lagi nih uang buat ongkos pulang nih 10 juta kan gitu ya. Kenapa? Uangnya masih banyak kan gitu ya. Nah, di sini apa maksudnya? Pahalanya banyak. Kalau pahala banyak, insya Allah Bapak Ibu, itu tidak akan takut menghadapi apapun ya di dunia ini. Gitu. Untuk menjadi pahala ini Bapak Ibu, itu harus ikhlas. Ya, kalau nggak ikhlas, itu nggak akan jadi pahala. Sebanyak apapun ya kita mau ibadah mau ekstrim tapi nggak ikhlas gitu kan, ya nggak akan jadi apa tabungan saldo pahala kita. Jadi syaratnya adalah ikhlas karena Allah. Nah kemudian ya Bapak Ibu, apakah pahala bisa dicairkan? Bisa. Di-sharekan dengan apa? Dengan doa, gitu kan. Doa, minta sama Allah, gitu kan. Allah tuh senang dimintai, gitu kan. Di hadis Rasulullah dikatakan bahwa wahai apa Bani Adam, gitu, sesungguhnya kalian itu lapar, gitu kan. Bisa dimatikan dulu, di mute, hokos, hokos. Maaf banget kalau video ini sampai Jadi pahala itu bisa dicairkan, cairkan dan apa? Dengan doa, ya. Dengan doa, jadi eh, Allah tuh suka dimintai, ya. Wahai Bani Adam, sebenarnya kalian tuh lapar, mintalah makanan kepadaku, gitu kan. Maka aku akan memberikan makanan.
wahai Bani Adam, sesungguhnya kalian tuh haus, mintalah minuman kepadaku. Coba bayangkan ya, makanan minuman sekecil itu Allah tuh suka dimintai. Kan kalau kita kadang-kadang gini, mentang-mentang ada uang 100.000 di kantong gitu ya, nggak minta sama Allah gitu. Kita datang ke warung gitu kan, langsung aja beli. Harusnya walaupun ada uang ya, ya Allah minta uang ya Allah. Ya Allah minta makanan ya Allah. Makasih ya Allah udah dikasih uang 100.000. Harusnya begitu. Rekening gitu ya. Kemudian kita nggak minta sama Allah, itu sombong namanya. Ya, perilaku sombong ini Bapak Ibu, mari kita hilangkan dengan cara apa? Apapun yang kecil-kecil minta, minta sendal, minta gitu, minta penitih, minta gitu kan. Ya Allah minta ditunjukin jalan ke gang ini, minta. Allah senang dimintai. Ya, jadi Allah tuh senang dimintai. Nah, itu kalau yang kecil-kecil ya. Gitu kan. Allah, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu telanjang gitu kan. Maka mintalah pakaian kepadaku. Tuh, minta baju aja itu jangan langsung buka HP, klik marketplace-nya gitu kan, check out tanpa meminta, ini bahaya Bapak Ibu. Gitu. Buka kemudian minta sama Allah. Ya Allah tunjukkan kepadaku mana yang apa yang perlu aku beli gitu kan. Jadi libatan Allah gitu kan. Nah, Bapak Ibu, dengan meminta seperti itu insya Allah gitu ya, itu cair gitu kan, dimudahkan oleh Allah. Karena kita melibatkan Allah. Tapi pastikan punya saldo pahala terlebih dahulu. Ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Allah senang dimintai dan malu bila hambanya itu angkat tangan tapi pulang dengan tangan kosong. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu jadi minta kepada Allah ya, dengan segala yang kita minta tadi. Oke, masalahnya gini. Masalahnya adalah kenapa kok doa yang kita ajukan itu nggak cair-cair? Nah, ini masalahnya. Udah doa sering doanya gitu kan. Bapak Ibu, pertanyaannya ada isi saldonya apa enggak? Misalnya di sini ada 3 orang nih ya. Di depan kita ngantri, terus kita sendiri, kemudian di belakang ada orang ngantri juga. Yang di depan dia masukkan ATM-nya, kemudian dia tarik uang 1 juta, keluar uangnya tuh 1 juta, kan gitu ya. Kemudian kita masukkan ATM-nya, gitu. Terus kata apa pas ditarik uang 1 juta kok nggak keluar? Tarik lagi, mungkin ada 100.000 deh gitu, nggak keluar juga. Mungkin 50.000 nggak keluar juga gitu kan. Tiba-tiba kita marah-marah aja kan. Katanya apa ATM ini maha kaya kan gitu ya. Katanya ATM ini apa maha adil kan gitu ya. Wah, itu nyala-nyalain ATM Bapak Ibu. Kemudian kita nanya ke yang orang ketiga tuh, Pak coba yang ngantri di belakang gitu, masukkan ATM-nya. Tarik dia, kemudian bisa Pak, saya bisa ngambil uang 2 juta. Loh kok saya nggak bisa? Yang jadi pertanyaan yang salahnya adalah rekening kita sendiri ataukah mesin ATM-nya? Pasti diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menyalahkan Allah, salahkan diri kita. Kenapa rekening saldo pahala kita kosong, gitu ya? Sehingga apa hidup jadi gelap gulita, dekat sama Allah enggak, dekat sama makhluk juga enggak, gitu kan? Nah ini membahayakan. Maka di sini Bapak Ibu, isi saldo kita dengan apa? Dengan pertama lakukan dengan amalan yang wajib. Ini wajib ini nggak ada tandingannya, ya. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu pahalanya luar biasa. Mengalahkan tahajud berapapun, mengalahkan yang sunnah-sunnah yang lainnya. Itu yang wajib itu mesti dilakukan dan lakukan dengan ikhlas dan penuh semangat. Ya. Yang kedua, itu tambahkan dengan yang sunnah-sunnah, gitu kan. Yang wajib itu tambahkan munculkan rasa cinta kita kepada Allah. Nanti udah itu apa? Lakukan yang sunnah-sunnah, gitu. Yang sunnah-sunnah ini agar Allah mencintai kita, gitu kan. Agar Allah mencintai kita. Nah, dan amalan sunnah ini Bapak Ibu, ya, rugi besar kalau kita meninggalkan amal sunnah. Nah, jadi amal sunnah itu definisinya bukan kalau dilakukan berpahala, nggak dilakukan ya nggak apa-apa. Itu definisi yang salah. Ya, definisi yang salah adalah kalau sunnah itu diamalkan untung besar, kalau ditinggalkan rugi besar. Kenapa rugi besar? Ya contoh misalnya sholat fajar ya 2 rakaat sebelum subuh, gitu kan. Nah, apa qobla subuh itu pahalanya
setara dengan dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan, itu dunia dan seisinya Bapak Ibu di dalam genggaman kita, gitu. Kalau kita tinggalkan, rugi besar. Bukan nggak apa-apa, rugi besar. Ya. Terus kalau kita kerjakan gimana? Untung besar. Sama dengan tahajud. Tahajud kalau 1.000 ayat itu minal muqantirin. Orang yang beruntung, jadi pribadi yang penuh keberuntungan. Itu pasti beda banget nih. Orang-orang yang rajin sholat tahajud dan 1.000 ayat begitu ya. Itu ada aja apa keberuntungannya gitu setiap hari gitu ya. Nah, kemudian juga amal sunnah yang lainnya itu banyak ya. Tambahkan saldo-saldo kita dan niatkan itu semuanya dan ikhlas. Jadi bukan karena kita pengen kaya, bukan karena pengen dunianya, bukan. Lupakan dunianya, lupakan hajatnya, amalkan aja lillahi ta'ala. Kalau salawat, salawat aja gitu kan untuk Rasulullah, sayangi Rasulullah, rindui Rasulullah gitu kan. Nah, itu beda Bapak Ibu. Itu akan jadi saldo pahala Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu hanya fokusnya ke hajatnya gitu kan, kemudian juga mengabaikan apa namanya, ya apa yang dibaca juga nggak paham gitu ya. Nah, ini tidak akan jadi apa-apa, tidak akan jadi saldo apapun. Nah, ini bahaya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan pastikan kita lillahi ta'ala ya jalani dengan penuh makna gitu dan meaningful gitu. Insya Allah Allah jadikan itu sebagai sumber pahala kita. Nah, di dalam Al-Qur'an ya Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Kata para ulama, takwa di sini adalah apa menjalankan diperintah, meninggalkan yang dilarang. Menjalankan diperintah itu berpahala. Meninggalkan yang dilarang juga berpahala. Nah, dan bahasa ringkasnya ya menurut saya wa may yattaqillah gitu. Barang siapa yang nabung pahala gitu, yaj'al lahu makhraja. Itu bisa di withdraw ya, di withdraw. Jadi Bapak Ibu yang punya tabungan itu jadi jalan keluar. Bisa di apa dicairkan. Nah, kalau tabungannya muluber banyak banget gitu kan, maka wayarzukhu min haitsu la yahtasib gitu. Itu kaitan takwa itu dan rezeki gitu. Rezekinya muluber gitu. Datang dari mana saja yang tidak terduga. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu pastikan kita mau mencairkan doa sih gitu kan. Kok aku udah doa tapi nggak cair-cair, ya nggak ikhlas mungkin kan apa ngisi pahalanya atau kurang ekstrim gitu kan. Kenapa kurang ekstrim? Karena setiap kali kita mengamalkan sesuatu itu udah kepake untuk harian kita agar kita bisa bernapas, untuk bisa makan, untuk bisa melihat, terhindar dari musibah, terhindar dari apa nama fitnah dan sebagainya kan gitu ya. Nah, itu udah kepake gitu, setiap hari. Makanya ibadah tuh harus setiap hari gitu. Tapi kalau kita kebutuhannya besar, Bapak Ibu pastikan ekstrim ya. Nah, kemarin Pak Jaidi ya pernah, "Pak Ustadz saya udah hutang sekitar sekian M lah gitu kan, sekian miliar gitu kan, 11,5 miliar gitu. Itu bisa lunas 1 bulanan gitu. Kenapa? Ekstrim ibadahnya. Khatam berkali-kali selama bulan Ramadan gitu. Nah, saya bilang, Pak, kalau mau dihitung nih, ini pahalanya gede banget gitu kan. Gitu. Apa? Kalau misalnya mau sempat umroh, umroh lah gitu. Karena umroh itu pasti gitu kan. Itu Rasulullah menjanjikan itu mustahil fakir gitu. Fakir tuh seperti dikikis apa? Seperti karat yang dibersihkan dari besi begitu ya. Jadi mustahil fakir gitu. Ya bayangkan ya, Al-Quran itu ada 320 ribuan huruf. Kalau kita baca nih, itu satu hurufnya itu 10 pahala. Jadi 3.200.000 pahala. Ini saya bukan malaikat penghitung, tapi kita coba dengan cara bodoh kita menghitungnya begitu ya. 3.200.000 pahala ini, kalau kita bacanya itu di Masjidil Haram, gitu, itu dikali 100 ribunya. Berarti 320 miliar pahala, Bapak Ibu. Itu luar biasa, amazing gitu. Dan saya ya di 2024 itu ketika masa rasanya banyak banget begitu ya. Salah satu yang saya ekstrim adalah saya harus berangkat umroh gitu kan. Dan karena kenapa? Karena umroh tuh ya semacam mesin pengganda uang gitu ya, pengganda pahala begitu kan yang sangat ekstrim. Maka saya umroh 40 hari ya apa tanpa travel gitu saya berangkat itu di Sya'ban, Ramadan, Syawal gitu kan.
Nah, itu di saat-saat yang ekstrim saya perbanyak di Masjidil Haram, gitu kan. Nah, perbanyak khatamnya, perbanyak salawatnya, gitu. Sehari bisa 40.000. Kemudian khatam juga, ya apa cepatlah begitu ya, 2 hari bisa khatam, gitu, 3 hari khatam, gitu. Nah, itu mengisi saldo pahala yang luar biasa. Dan begitu pulang, masya Allah, jualan tanah lancar, gitu kan. Kemudian juga uang masuk bertubi-tubi, ratusan juta, gitu kan. Nah, tanpa hutang, ya. Kemudian banyak juga sekali tawaran-tawaran kerjasama, gitu kan, yang di luar dugaan. Nah ini ya, itu ngisi saldo pahala sebanyak mungkin. Bisa dengan umroh, bisa dengan apapun Bapak Ibu ya. Tapi lupakan hajat kita, ya. Lillahi ta'ala aja, gitu. Oke, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kemudian kita udah susah gitu ya, udah mentok nih, gitu kan. Bapak Ibu, ini yang terakhir nih ya, itu berwasilah pada hamba Allah yang segitiganya biru semua, gitu kan. Siapa itu? Rasulullah SAW. Gitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah saja dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman. Gitu. Berikan salawat dan salam sebaik-baik salat dan salam. Gitu. Nah, ini masya Allah ya Bapak Ibu. Gitu kan. Kita bersalawat pada Rasulullah. Gitu kan. Nyambung dari Rasulullah. Insya Allah gitu kan. Kita dapatan birunya. Ya. Nah, itu dan ini ajaib ya. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Ali di dalam beberapa hadisnya itu kullu doa mahjubun hatta tusalli ala Sayyidina Muhammad SAW. Setiap doa itu terhalang gitu sampai kalian tuh bersolat pada Nabi. Makanya kalau berdoa libatan Rasulullah, bersalawat dulu gitu kan. Karena itu semacam kunci ya. Kunci melubangi langit ya. Karena setiap doa itu terhalang gitu sampai kita bisa menerobosnya gitu. Nah, menerobosnya pakai apa? Salawat gitu. Makanya kenapa dan kita mengajarkan apa menganjurkan yuk kita salawat gitu kan gitu. 1 juta salawat ya. Nah, itu karena itu dahsyat sekali. 1 juta itu bisa sehari 25.000 kali 40 hari, bisa 10.000 kali 100 hari, bisa berapapun ya. Dan kita kemarin sudah mencanangkan di sejak tanggal 10 Muharram ya, untuk bersalawat 1 juta salawat ya, per harinya 10.000. Kalau nggak sempat bagaimana? Ya, terusan aja salawatnya. Berapapun, walaupun sehari 1.000, berapapun. Mau sampai akhirnya tahun depan nggak apa-apa. Gitu. Yang jelas teruslah bersalawat. Insya Allah, Bapak Ibu, dengan seperti itu kita akan mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa di sebuah negeri gelap gulita, sementara yang lain biru? Nah, karena Bapak Ibu semuanya, gitu, boleh jadi, gitu, ini area hitamnya banyak banget, sementara yang biru terpisah-pisah, ya. Makanya Bapak Ibu, apa kenapa kita menyatukan diri untuk apa berjamaah gitu ya, riyadhah kolektif gitu kan. Ayo kita birukan negeri kita gitu kan, agar negeri ini kembali biru, kembali sehat lagi gitu kan. Nah, sedikitnya yang memiliki saldo pahala, ini juga salah satu PR kita apalagi di era apa era turbulensi ini, era apa gadget yang luar biasa ya. Nah, itu harus kita apa namanya eh apa isilah gitu kan, isi dengan pahala kita sebanyak mungkin, ngajak orang lain ke kebaikan. Eh, kemudian juga yang birunya tersebar di mana-mana. Maka di sini Bapak Ibu, apapun golongannya, apapun ormasnya, apapun ustadznya, ayo hentikan saling serang begitu ya. Kita perbanyak ibadah, kita ngajak umat. Karena setiap golongan ini itu mereka juga bekerja keras untuk mengorganisir, mereka juga bekerja keras untuk mendidik umat, begitu kan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap wajihah, setiap golongan itu punya polanya masing-masing. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Aina matakunu ya'ti bikumullah jami'an. Dimanapun Anda aktif, di ormas manapun, di apa, ya Allah akan menghimpun kita semuanya bersama-sama, berjamaah. Ya. Kemudian ini, jadi kenapa bisa hitam ini mendominasi? Karena dominan dikuasai oleh orang-orang yang tidak sadar akan dosa dan pahala. Maka di sini Bapak Ibu, ayo mari kita tingkatkan ya kebiruan kita, taqarrub ilallah yang diperdekat, taqarrub apa hablum minanas juga kita dekatkan. Oke, kemudian Bapak Ibu, ada juga yang harus kita lakukan untuk menyayangi makhluk ini adalah bersedekah kepada hewan. Ya, siapkan makanan buat kucing, ya.
bagi-bagi gula di jalan yang dilalui semut gitu kan. Kemudian ada tanam pohon-pohon dan tanam bunga ya untuk sedekah oksigen dan makanan burung ya. Oh, Bapak Ibu menyediakan makanan buat kucing gitu. Menyediakan makanan buat kucing. bisa di mute dulu, co-host. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya ya. Hewan kita banyak ya, ada kucing, ada apa namanya ikan-ikan ya. Nah, itu diberikan makanannya. Ada kelinci yang melihara kelinci silakan. Gitu kan. Ini tidak harus memelihara ya Bapak Ibu ya. Tidak harus memelihara. Saya pernah ya waktu di Wonogiri ya. Itu benar-benar nggak ada uang sama sekali, gitu kan. Kemudian saya lihat ini ada jalur para semut itu berjalan di sana. Nah, di satu kesempatan saya bawa satu sendok, hanya satu sendok, bukan dua sendok, satu sendok garam, satu sendok gula ya, gula. Kemudian saya bilang ke semut-semut itu, wahai semut-semut, wahai pasukan Nabi Sulaiman, gitu kan, hari ini kalian pesta pora, gitu kan. Biasanya, gitu kan, saya ajak ngobrol mereka, saya bilang, kalian nyingkir, kalau nggak saya hapus, saya sapu, gitu kan. Kali ini saya bagi-bagi gula, gitu kan. Saya bagi gula sepanjang itu sekitar 10 meter, gitu. Dan ternyata itu sama dengan menyedekahi ya berapa ratus semut gitu. Padahal cuma satu sendok gitu kan. Saya jajarin semuanya gitu. Dan setiap semut mungkin mengangkut satu persatu gitu. Tapi di sini saya merasakan bahwa ternyata bukan satu jiwa yang saya sedekahi. Banyak sekali, puluhan bahkan mungkin ratusan jiwa semut yang saya sedekahi. Dan anehnya di hari itu saya juga nggak ngapa-ngapain, itu dapat transfer 1 juta. Nah ini Allah alam ya. Di saya itu work. Semoga di Bapak Ibu juga bisa kejadian gitu ya. Jadi bersedekah pada hewan tuh luar biasa gitu, sangat luar biasa. Termasuk ya tanam pohon ya. Itu yang properti nih, itu tanam pohonnya gitu kan agar kembali lagi bisa bersedekah oksigen ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, em, ada ini ya, saya melihat banyak konten tentang minta kepada semesta. Kan kita ada yang kita emang boleh Pak Ustadz katanya. Ada sana tentang metode-metode abundant gitu ya, keberlimpahan itu berbicara kepada semesta gitu ya. Kita lihat hadisnya Rasulullah ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dan mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit berderit dan wajar baginya untuk berderit. Tidak ada tempat seluas 4 jari di langit, melainkan ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu ya, 4 jari itu kan kecil ya, tapi sesak di sini. Tidak ada, semuanya full malaikat. Dan malaikat itu cahaya, semuanya full cahaya. Kan gitu ya. Dan itu yang dilihat oleh Rasulullah. Kita nggak bisa melihatnya, gitu kan. Artinya apa? Alam semesta ini penuh dengan malaikat. Gitu. Jadi kalau bicara kepada semesta, kepada siapa? Di antaranya adalah kepada malaikat. Nah, oke. Nah, menariknya di sekitar kita juga ada malaikat. Di depan, di belakang, di kanan dan di kiri ada 4 malaikat. Gitu. Ini ayatnya. Surat Ar-Ra'd itu mengungkap ada 2 malaikat. Di surat yang lain ada malaikat yang Raqib dan Atid yang di kanan dan kiri. Ini yang depan dan belakang. Di Ar-Ra'd kebanyakan orang itu langsung potong ke ayat yang tengah, tidak diperhatikan gitu kan, awal ayatnya gitu kan. Orang langsung aja potong ke tengah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu kan ayat terkenalnya kan. Allah tidak akan mengubah sebuah kaum sampai kaum itu merubah dirinya. Gitu. Padahal ayat sebelumnya, nah, perhatikan, lahu muaqibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya, bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran. Lahu muaqibatum min baini yadaihi, dari depannya, wa min khalfihi, dan juga yang di belakangnya, yahfazunahu, gitu. Mereka menjaga manusia gitu,
menjaga kita nih min amrillah, atas perintah Allah. Jadi Bapak Ibu, ya, ada malaikat depan dan belakang jagain kita, gitu kan. Nah, malaikat ini itu saling berkoneksi dengan malaikat yang lainnya dan menyampaikan informasi tentang apa yang terjadi di dalam pikiran kita, termasuk di dalam hati kita. Maka Allah mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tahu semuanya Bapak Ibu, tapi juga Allah memberikan tugas kepada malaikat-malaikatnya atau yang kita sebut dengan semesta ini gitu kan. Ini berdialog dan bahkan mengetahui isi hati kita. Malaikat itu tahu gitu kan. Nah, Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah sebuah kaum gitu kan hatta yughayyiru ma. Apa itu ma? Ma bi anfusihim, sesuatu yang ada di dalam dirinya. Apa sesuatu yang di dalam dirinya? Itu adalah mindset dan mental set. Gitu. Mindset kita, mental set kita, ruh kita, nafas kita, gitu, nafsu kita, oh itu kalau kita berubah positif, maka kehidupan kita juga akan positif. Tapi kalau kita itu apa namanya buruk begitu, maka akan terjadi keburukan. Wa idza aradallahu biqaumin su'an. Nah ini. Tapi di samping itu ada intervensi, ya, intervensi dari Allah nih. Di luar mekanisme alam semesta tadi. Apa itu? Ada Allah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan jika Allah menghendaki kepada sebuah kaum sebuah keburukan, fala maraddalahu, maka tidak ada yang sanggup menghalanginya. Wa ma lahum min dunihi min walin, gitu. Dan sekali lagi tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kalau Allah berkehendak sebuah bangsa itu keburukan, terjadilah keburukan itu. Jadi ada mekanisme di luar alam semesta. Ya, ada intervensi Allah di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, malaikat ini menginformasikan juga tentang kondisi pikiran kita, hati kita. Kalau kita berubah, maka mereka saling koneksi untuk merubahnya. Nah, kita perhatikan di An-Nazi'at. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات السبحة فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا, dan demi malaikat yang mengatur urusan. Ini satu sama lain nih, malaikat tuh saling kontak-kontakan. Bro, ini orang yang udah berubah nih, rezeki kirim ke sini, gitu kan. Gitu. Nah tapi ini masih nggak sholat juga nih, ya udah, gitu, lempar aja ke yang lain gitu rezekinya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi pastikan kita merubah diri kita, gitu kan, kesejatian diri kita kita ubah, gitu kan, jadi lebih baik lagi, gitu kan. Maka insya Allah satu sama lain malaikat ini itu akan memberikan koneksi yang luar biasa, mengatur urusan untuk diri kita sendiri, gitu. Menariknya lagi, ya, malaikat ini makhluk juga ya. Jadi sayangi makhluk, maka makhluk akan mendoakan kita. Ya, malaikat, ya, itu ada malaikat mencari majelis zikir. Ya, di hadis Rasulullah panjang sekali nih dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling jalan-jalan mencari ahli zikir. Jika mereka menemukan satu kaum yang sedang mengingat Allah, ya sedang zikrullah, ini majelis nih, kita ada sebuah kaum yang majelis berzikir, mereka berseru, marilah kalian menuju kebutuhan kalian, gitu, aku ada hajat kalian, gitu. Jadi satu sama lain tuh malaikat tuh akan hajatnya apa ya? Hajat mereka adalah mencatat pahala kan gitu ya, mencatat pahalanya dan juga apa namanya mereka akan menaungi gitu kan, menaungi orang yang berzikir gitu kan. Itu hajat-hajat para malaikat tuh mendoakannya juga gitu kan, memintakan ampun dan sebagainya, banyak sekali ya. Rasulullah SAW berkata, lalu para malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya sampai langit dunia. Nah, itu ya. Jadi mereka datang ke majelis-majelis zikir, kemudian sayap-sayapnya itu mengelilingi mereka. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian Rabb mereka bertanya kepada mereka dan dia lebih tahu dari mereka. Jadi Allah bertanya, tapi Allah juga sudah tahu. Apa yang dikatakan hamba-hambaku? Kata malaikat, mereka bertasbih mensucikanmu, bertakbir mengagungkanmu, bertahmid memujimu, dan memuliakanmu. Lalu Allah berkata, apakah mereka melihatku? Kata malaikat, tidak, demi Allah, mereka tidak melihatmu. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatku? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatmu, pasti mereka sangat bersungguh-sungguh beribadah kepadamu.
sangat bersungguh-sungguh memuliakanmu dan lebih banyak bertasbih kepadamu. Rasulullah SAW melanjutkan, Allah berkata, lalu apa yang mereka minta kepadaku? Mereka menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Allah berkata, apakah mereka melihat surga? Mereka menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak melihatnya. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, mereka pasti sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, sangat bersungguh-sungguh untuk memintanya, dan sangat menginginkannya. Rasulullah SAW berkata, Allah berkata, lalu dari apa mereka meminta perlindungan? Mereka menjawab, dari api neraka. Allah berkata, apakah mereka melihatnya? Mereka menjawab, tidak. Demi Allah, mereka tidak melihatnya. Bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, pasti mereka sangat bersungguh-sungguh lari darinya dan sangat takut kepadanya. Belum melanjutkan, Allah berkata, maka aku persaksikan telah mengampuni mereka. Jadi kalau ada majelis zikir, itu Allah mengampuni. Ya, Bapak Ibu. Jangan dibubarkan. Nah, salah satu malaikat pun berkata, namun di antara mereka ada si fulan, dan ia bukan bagian dari mereka. Ia datang hanya karena ada keperluan. Allah menjawab, mereka semua adalah teman duduk, dan tidak ada sengsara orang yang duduk bermajelis bersama mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang datang nggak sengaja gitu ya, cuma nungguin temannya aja gitu kan, tapi ikut ikut di majelis itu gitu kan. Nah, itu juga mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini hebatnya ya. Bapak Ibu nggak sengaja nih masuk ke majelis online nih ya, insya Allah ya, majelis online ada pembacaan Al-Qur'annya gitu kan. Itu insya Allah ini juga bagian dari majelis ya. Karena malaikat satu sama lain terhubung Bapak Ibu. Ya, satu sama lain terhubung. Tadi di depan dan di belakang kita ada malaikat, di kanan dan kiri kita juga ada malaikat. Mereka saling terhubung. Di sini Allah mengampuni kita. Kalau Allah udah mengampuni, ya rezeki juga lancar. Ya. Makanya yang lagi mentok-mentok, udah cari aja majelis zikir, gitu kan. Majelis zikir, zikiran, minta ampun, bertasbih kepada Allah, baca Al-Quran, itu, insya Allah Allah lancarkan rezekinya kembali. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, baik-baik dengan malaikat, ya, kenapa? Kata Rasulullah, orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan, maka malaikat akan mendoakanmu. Wa iyyakum, kamu juga sama. Gitu. Kalau Bapak Ibu rumahnya belum selesai, gitu kan, doakan rumah orang lain. Ya Allah, gitu, segerakan rumah orang ini jadi, gitu. Doakan, gitu. Lancarkan rezekinya. Insya Allah kata malaikat, wa iyyakum, kamu juga demikian. Ya Allah, saudara saya ini hutangnya banyak gitu. Lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Wa iyyakum kata malaikat, kamu juga akan lunas gitu. Ya Allah, kasih teman saya ini 1 miliar ya Allah gitu. Kata malaikat, wa iyyakum, kamu juga dapat 1 miliar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita gitu kan, apa namanya punya kebutuhan, maka doakan orang lain gitu kan. Kenapa kita mendoakan orang lain gitu? Karena akan ada yang mendoakan kita yang dia tidak pernah bermaksiat. Siapa itu? Malaikat. Gitu. Sementara diri kita, masya Allah, banyak banget doanya, dosanya ya. Gitu. Udah banyak dosa, banyak kebutuhan, gitu ya. Gitu. Mentok terus begitu. Nah, doakan orang lain. Insya Allah sangat mustajab. Gitu. Nah, insya Allah sangat mustajab. Jadi Bapak Ibu, kalau ada 5 orang teman kita, maka lima-limanya doakan 1 miliar, 1 miliar, untuk kamu 5 miliar, kan gitu ya. Jadi yang doain malah lebih gede, gitu, ya. Gitu. Nah, yang mau umroh juga begitu, apa, yang mau umroh doakan, gitu. Semoga umroh kamu itu mabrur dan sebagainya. Kata malaikat, wa iyyakum, kamu juga sama, kan gitu ya. Jadi mendoakan orang lain, insya Allah, Bapak Ibu, itu apa berbalik kepada kita. Kemudian tadi ya, malaikat menjagamu selama kamu mengubah internal jiwamu. Nah, itu tadi di ayat serta itu tadi ya. Gitu. Nah, kemudian juga Allah mengubah kondisi kaum bila kaum itu mengubah internal dirinya. Jadi Bapak Ibu pastikan diri kita merubah diri kita lebih baik, insya Allah kebaikan Allah berikan. Ya. Oke, baik sampai jam 20.53 yang saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Fuad. Siap.
Terima kasih Ustadz Rizalul Imam atas pemaparannya. Dalam metode yang ketiga, saya ingin makhluk perbaiki relasimu dengan alam semesta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang berkaitan dengan ketakwaan maka akan mengundang rezeki untuk kita semua. Ternyata kita hidup tidak hanya sendiri gitu. Ada makhluk Allah yang lainnya yang kalau kita lihat diam, ternyata dia bernyawa. Yang kita lihat dia tidak bergerak, ternyata dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam metode yang ketiga ini, cara cepat agar kita itu bisa dikabulkan hajat-hajat kita, maka yuk kita perbaiki hubungan kita ya dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu metode ini bisa Bapak Ibu baca secara lengkap di super lengkap metode keberlimpahan Nabi Sulaiman dalam paket super lengkap yang isinya ada e-course 22 video sampai 30 video, ada e-book 3 modul. Apa aja sih isinya sebenarnya Pak Ustadz? Modulnya modul yang pertama itu pondasi, modul yang kedua tentang 9 metode keberuntungan ya, keberlimpahan Nabi Sulaiman. Modul yang ketiga 8 amalan bagaimana kita mendapatkan rezeki yang luas dan bermanfaat. Yang ketiga ada 15 audio binaural, gelombang keberuntungan, kekayaan dan kesehatan ya. Dan yang keempat ada wirid Misbahul Falah. Wirid yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi, anak bangsa kita ya. Beliau membaca ini dan mengajarkannya kepada murid-murid, alhamdulillah sampai kepada kita. Nanti bagi yang sudah rutin membaca bisa diijazahkan oleh Ustadz Rizalul Imam. Ya. Nah, dari yang tim King Sulaiman pasarkan di harga 1,8 juta, kami diskon 1,5 juta. Hanya 325.000 Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa dibaca-baca, bisa langsung konsultasi dengan Ustadz Rizalul Imam. Jika Bapak Ibu, Pak Haji, Bu Haji ingin bertemu langsung dengan Ustadz Rizalul Imam bisa menghubungi saya di 0877-9502-1717 di Kota Garut ya, di Cafe Simbiosis. Insya Allah jika Ustadz Rizal sehat walafiat ya, dan memang apa namanya pas waktunya, insya Allah akan ditemui langsung ya, tanpa ada protokoler langsung menemui Ustadz Rizal Imam. Nah, paket super lengkap ini hanya Rp325.000. Kalau di luar itu sudah harganya jutaan rupiah ya. Maka Bapak Ibu bisa langsung masuk nanti dalam grup WA interaktif diskusi lebih dalam dan personal berkaitan dengan perusahaan, bisnis, rumah tangga, ataupun relasi yang lainnya. Bisa konsultasi secara privat online dengan Ustadz Rizalul Imam. Oke Bapak Ibu sekalian, saya akan buka beberapa pertanyaan. Jangan rebutan ya. Iya, silakan bagi yang ingin bertanya bisa apa namanya dibuka mute-nya. Yang mau bertanya ya, jangan rebutan, satu-satu, satu-satu, jangan semuanya. Ya, ya. Mau tanya, Ustaz? Silakan enggak? Ya, silakan Bu Haji. Mau tanya Ustaz, Ya, mangga Bu Haji. ini untuk amalan-amalan apa Silakan. saja? Ya, untuk kita mendoakan orang sakit gitu, amalan-amalan apa saja yang bisa untuk istilahnya mau meringankan sakit atau menghilangkan sakit, ya mohon pada Allah agar disembuhkan dari sakit itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Sakit apa Bu Haji? Iya, Sakit Langsung apa Bu ya. Haji? sakit paru Ustaz.
sakit paru-paru, Ustaz. Oh, Oh, ya oke. silakan. Silakan Jadi Ustaz Rijal. Rasulullah SAW mengajarkan begini kepada Ibunda Aisyah ya. Kalau sakit itu baca Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, fawwadtu amri ilallah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wala quwata illa billah. Nah, nanti saya tuliskan deh ya di grup ya. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, fawwadtu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. I'tasamtu billah, aku berpegang kepada tali Allah. I'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wala quwata illa billah. Ya. Insya Allah Allah berikan kesembuhan. Ya. Ada juga di doa di Al-Quran itu doa. Kalau doa itu dari Al-Quran ataupun doa Rasulullah itu sangat mustajab ya, ajaib. Rabbi inni masjana durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub itu enggak minta sembuh, tapi ngasih notifikasi. Itu doanya doa notifikasi, ngasih tahu aja. Ya Allah, aku lagi sakit, Baik, Ustaz tapi Rijal. nggak apa-apa sih. Nanti Engkau kan ditulis ya maha Ustaz Rijal ya. penyayang gitu kan. Gitu. Nah, itu Allah berikan kesembuhan. Oke, gitu ya. Ustaz. Ustadz Reza, Ya, Haji. mohon tadi ya doanya Ya. mohon tuliskan di share di grup. Terus Ya, ya, nanti doanya ditulis ya. Nanti iya saya tuliskan terima Bu. kasih. Itu ya. Iya, terima kasih Ustadz. Terus yang tadi untuk doa yang Nabi Ayub tadi, Robi Ani Masania Duru tadi, itu kan doa langsung dari Nabi Ayub kepada Allah. Misalkan kita mau doakan suami kita, orang tua kita pakai pakai doa yang seperti itu. Apakah lafalnya sama atau diubah bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih sekali Ustadz atas pencerahannya. Doanya gunakan doa Rasulullah aja. Karena kan yang sakit orang lain ya. Gitu. Nah, jadi yang tadi ya. Kepada yang sakit saja Bu Haji ya. Iya. Nanti yang saya share ya. Kalau kepada orang tua yang lain-lainnya silakan dengan bahasa yang bebas. Ya. Oh gitu. Ya, terima Ya. kasih Ustaz. Silakan kepada yang lainnya. Mangga. Iya Bu Haji, silakan. Pak Jayati, ada Pak Jayati dari Kudus? Halo. Iya. Assalamualaikum, Tat. Salam. Ya. Ya, Ya, mau silakan tanya. Pak Jayati dulu ya Bu ya. Eh, Silakan Pak Jayati ya. Kudus. Iya. Jadi ini menyayangi makhluk, misalnya hewan tadi ya, contohnya misalnya semut dikasih gula. Nah, Oh iya. bagaimana kalau ada semut itu kan kadang yang banyak Iya. sekali tidak pada tempatnya, Tat. Nah, biasanya tuh kadang kayak disemprot itu ya memang berarti salah. Terus bagaimana Pak menyikapi kalau ada semut yang tidak pada tempatnya dan itu menjijikkan. Terus misalnya seperti juga dengan kucing. Kalau saya memberi itu kucing itu saya nggak suka kucing, tapi banyak kucing itu kan ada di teras-teras. Nah, tapi kalau saya memberi makan itu jauh-jauh dari rumah gitu loh. Nah, ini yang saya maksud itu ya kalau kucing agak bisa ya. Misalnya saya ngasih makan agak jauh gitu loh. Tapi kalau semut itu kadang tuh banyak sekali ya di tempat yang nggak semestinya. Itu gimana, Tuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau banyak semut di rumah ibu, artinya banyak rezeki di rumah ibu Jayati. Makanya semutnya berdatangan. Ya, jadi pastikan ini apa nih? Ini tolong dikeluarkan dulu. Oke, jadi eh, ibu banyak rezekinya tuh. Ya, jadi gimana kalau untuk ngusir semut? Ajak ngobrol aja semutnya. Biasanya nih, ya, semut itu dia dia peka dengan suara kita, gitu kan. Nabi Sulaiman itu sampai tertawa kan, kata fatabas sama bahi kami qauliha, gitu kan, sampai tersenyum dan tertawa gitu, gara-gara perkataan semut gitu kan. Nah, itu mau kok mereka tuh membubarkan diri. Kamu bubar ya. Tapi memang kalau udah nggak bisa juga, ya sudah tinggal disapu, gitu kan. Gitu. Kalau itu mengganggu nggak apa-apa, gitu kan. Oh iya. Kasih gulanya agak jauh Bu. Nah, Dikit. kasih gula jauh. Tajam itu dia. Itu
apa Oh iya, iya. Tapi semua. jangan dibunuh ya Kalau Tat ya. Ya, usahakan jangan dibunuh. Nggak boleh jangan dibunuh ya. dibunuh. Iya, Kalau kucing jangan diajak ngomong ditendang. aja, Bu. Enggak, kalau kucing yang enggak masih semut itu nggak boleh Ya, ya. Heeh, Jangan disayangi. di. ya, diajak Oh, ngomong aja, Bu. Nah, oke oke oke. Ya ya. Tapi boleh disapu ya Tat ya. Terima boleh. kasih, Bu Jayati. Ya ya. Makasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Dikasih makan dulu, Bu. Semutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Salam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. kepada Pak Taufik. Pak Taufik Halo, Hidayat, Assalamualaikum. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Bismillah, Alhamdulillah. Makasih banyak MC dan Kang Ustadz. Tadi ada yang menarik, Ya, Ustadz sempat bahas. Ada Ustadz sebut yang utangnya 11 miliar, tadi ada tuh. Nah, Ya. cuman baru di highlight doang. 11 miliar kelar sebulan. Wah, itu kan mantap benar. Nah, kalau boleh dijelasin Ustadz, jalur langit dan jalur daratnya bagaimana itu dia? Oh, Makasih iya. banyak Ustadz. Itu rekamannya ada di member area yang judulnya itu Uang Datang Sendiri di paket upgrade tuh. Oh, panjang tuh ceritanya tuh. Kita bahas 1 jaman ya. Jadi singkatnya ya, Pak Muhammad Jaidi, Pak Nuh Jaidi ini, atau Pak Malik Jaidi ini, beliau kan punya hutang sekitar 11,5 miliar begitu ya. Nah, gara-gara riba gitu kan. Riba akhirnya itu berdampak ke 17 perusahaannya lah gitu ya. Nah, kemudian izin Allah begitu kan. Beliau ketemu metode King Sulaiman ini dari stafnya, terus konsultasi pribadi gitu kan. Beliau cobalah ekstrim gitu kan. Nah, dengan cara-cara ekstrim, sedekah juga ekstrim, berbagi ke hewan-hewan juga ekstrim gitu kan. Tilawahnya ekstrim, sholawatnya ekstrim gitu. Semua seharian itu full pokoknya ekstrim. Nah, dengan izin Allah ternyata rumah beliau ada yang beli, gitu kan. Nah, beliau jual rumah tuh secepat itu gitu kan. Apa ada yang berdatangan tiba-tiba ada yang mau beli dan cash bayar langsung lunas gitu kan. Dan komisinya kata beliau tuh ya dari sisa selesai hutang itu langsung beliau bangun masjid di Afrika, gitu kan. Begitu Pak Taufik ceritanya. Ya, Rob. Masih boleh tanya lagi nggak MC, Pak Ustadz? Silakan. silakan, Ya, silakan Pak Haji. Silakan ya, bertanya Pak Haji. mungkin agak apa namanya, agak pakai konteks biar ada konteksnya. Jadi sebelumnya, alhamdulillah Allah titipin saya amanah cukup besar. Amanah bukan utang ya maksudnya. Maksudnya Allah kasih keberlimpahan. Dan alhamdulillah juga kalau saya hisab diri saya sendiri harusnya sih min ahli sedekah, tapi nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba akhir tahun lalu Allah tarik semuanya, Allah beresin, bener-bener dioperasi, diamputasi segala rupa-rupanya. 400-an karyawan saya nggak kebayar, segala rupa-rupa deh, masalah dari masalah duit sampai masalah hukum, tuntutan Polda, tuntutan apa segala macam rupa-rupa deh. Sampai sekarang saya di titik yang apa namanya, semua panah mengarah ke saya, tapi sayanya tidak berdaya sama sekali, bahkan untuk bayar lawyer aja nggak bisa gitu. Sampai di pengadilan itu kalah secara otomatis karena tidak dihadiri gitu. Kalahnya karena tidak hadir, bukan kalah karena kalah gitu, karena nggak bisa bayar lawyer lagi. Kondisi no job, no income, no saving, semuanya habisnya gitu. Nah, untuk kondisi yang kayak saya ini, solusi apa dari Ustadz, apa namanya, mungkin konteks sedikit. Kalau secara sedekah udah nggak pakai persen lagi, bahkan bisa sebelumnya bisa lebih dari 50% yang saya dapetin saya keluarin begitu. Apa namanya, karena memang suka gitu. Kalau Iya, secara apa namanya yang lain-lain juga kelihatannya aman-aman aja, makanya juga saya bingung sebetulnya ketika kondisi siap. kayak gini. semua semua bilang apa namanya tiarap buat apa namanya kencangin ibadah lagi,
jujur perasaan saya sih udah kencang banget gitu. Tapi kelihatan kayak kayak nggak ada jalan keluar sama sekali. Kalau tadi rumahnya kejual, saya jual rumah bahkan udah banting harga sebanding-bandingnya, nggak laku-laku juga itu barang. Jadi jadi ini kayak kayak segala upaya tuh kayak dipentokin gitu kan. Begitu solusinya, Siap, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. siap. Pak Haji, eh, kalau berkenan, kan solusinya bakalan panjang nih Pak Haji. Nah, Pak Haji saya agendakan saja ketemu langsung dengan Ustadz Rijalul Imam. Ya, Allah. Makasih ya, banyak. Saya juga udah ngechat ke Pak Ustadz, belum dijawab, tapi ya. sama ke admin juga udah. Oh iya. Saya aja kalau janjian sama Ustadz Rijalul Imam, langsung direct, Oke, langsung. oke, Iya, oke. Ya. nanti Pak Haji mau kapan? Nanti kita sambut di Kota Garut ya. Kalau bisa pagi ya, pagi ya. Ini kayaknya permasalahan Pak Haji hampir sama dengan James Saidi kemarin itu. Kenapa bisa lunas itu ya? Ya ini ekstrimnya ibadahnya Pak Haji gitu. Bisa dipahami Pak Haji ya? Nanti insya Allah saya Paham, agendakan ngerti. Pak Haji siapa Pak Haji? Namanya? Taufik. Oh, Pak Taufik Hidayat ya. Nanti chat aja ke admin nomornya. Atas Nomor nama saya 0877 Oke, bentar. Oke, 0877 9502 9502. 1717. Terima kasih banyak. Ahmad Fuad ya. Nanti saya agendakan, saya atur waktunya Pak Haji. Ya, Nanti terkait dengan hal-hal yang ini kalau dijelasin aja bakalan panjang solusi Pak Haji. siap, Baik, siap. terima kasih Pak Haji Topik ya. Terima kasih Insya banyak. Allah Makasih banyak, Pak. nanti di ini. Ya. Ya, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu dengan Ibu Eva Fitrina. Silakan Bu Eva, Bu Hajah Eva, silakan. Bu Ya, Hajah, makasih. ya Assalamualaikum silakan Bu warahmatullahi Hajah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi ada dua pertanyaan saya sih sudah terjawab ya, tapi saya masih Oke, bedanya silakan adalah Bu Hajah. bedanya Silakan. yang satu itu kan Oh, sudah tadi terjawab. Ibu, halo, dengar nggak suara Ya, saya? ya. Dengar Bu Ah, Eva? kalau yang satu kan pakai Ya, ya, ya. semut ya, kalau saya tuh kecoa, kecoanya tuh Ya. kecil-kecil. Nah itu saya sering kali akhirnya saya bunuh ya, saya matikan kecoa itu, atau kalau nggak saya balikin, kan dia akan mati sendiri gitu loh. Nah itu gimana ya? Karena banyak sekali di rumah saya itu kecoa-kecoa yang kecil-kecil dan itu sangat mengganggu. Ya. Apakah diusir atau tidak? Nah yang kedua ya saya mohon doanya untuk semua. Saya saat ini sedang pemulihan terkait cancer saya yang alhamdulillah sudah 4 kali kemo dan tinggal 2 lagi. Mohon doanya Pak Ustadz untuk kesembuhan saya. Terus saya juga mungkin mau diskusi dengan nanti saya akan telepon Pak Ahmad ya terkait mungkin nanti saya ke Siap. Garut untuk atau bagaimana ya untuk diskusi lebih Siap. lanjut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, konsultasi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan kecoa, itu kalau mengganggu bisa dibunuh. Ya. Nah, kemudian kalau yang kedua tentang ya kita doakan ya untuk kansernya ibu yang mudah-mudahan sehat ya. Allah izinkan sehat. Begini, ibu sering-sering aja area kansernya dipegang, kemudian ibu bilang gitu kan, wahai tubuhku, wahai anggota bagian tubuhku, terima kasih ya udah menemani aku selama ini, gitu kan. Kamu boleh pergi sekarang, gitu kan. Kemudian aku kasih kamu hadiah, hadiahnya Al-Fatihah, gitu. Nah itu kirimin Al-Fatihah. Insya Allah sehat Bu, Amin ya. amin. Itu Al-Fatihah untuk diri sendiri berarti ya Pak. Untuk diri sendiri. Oke. Kalau bisa untuk diri sendiri itu lebih banyak ya. Kan kebanyakan orang kirim Al-Fatihah buat orang udah meninggal. Iya. Padahal untuk diri sendiri, untuk ruhku, jasadku, dan nafsuku Al-Fatihah. Gitu. Oke, amin. Insya Allah. Oke, makasih Pak Baik. Ustadz. Ya, Bu. Ya,
Ya, silakan kepada tikus ya, tikus dibunuh aja Bu Fatma, Bu Haja Fatma, tikus ya, dibunuh ya. Jangan digoreng kayak di Vietnam, jangan ya. Jangan dibunuh saja tikus ya, kemudian dikubur, dibuang di mana gitu ya, yang sampai mengganggu tetangga lain. Binatang-binatang yang mengganggu itu boleh dibunuh ya. Ya. Kalau ular khususnya kita ajak ngobrol dulu supaya keluar rumah baik-baik gitu. Khawatirnya ularnya penjelmaan jin gitu ya. Iya, bener sih Bu Haja, kan hewan juga iya gitu. Tapi ini bukan ya. Tikus kan mengganggu. Ya, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. eh enggak, saya sebentar aja mau nanya. Ustadz, nomor teleponnya berapa? 17 Siap. 17 namanya dengan nama siapa ya? Oh, 08 Ahmad Fuad. Ya, yang terakhirnya nomor berapa? 17 17. 0877 9502 1717. Siap Kok Pak Setiawan, nanti kita lanjut kok chat ya. kok nggak ketemu ya nomornya di grup? Iya, kalau di grup itu admin aja Pak Haji. Kalau Oh, saya oke. khusus di live host. Ya, Nah, kalau khusus untuk di yang terkait waktu kedua dengan saya bisa admin, muat. Ya, di grup apa ya. ya? Kalau untuk janjian langsung ke saya. Di Ya, grup apa ya? siap Pak Haji. Di Siap. tanya grup lagi, apa? Tat. Ya, Pak Abdul Aziz. Tanya lagi, Tat. Ya, Pak Boleh? Haji. Eh, boleh ya, tanya lagi ya, sekali lagi nih, Bu Jayati. Ya, ya, Ya. silakan Bu Haji. Oke. Gini, saya kan belum bisa mengakses untuk laporan sholawat Jibril setiap hari. Tapi yang bisa saya lakukan, karena kan saya nggak sholawat saja ya, jadi paling saya sehari itu 2.000, saya nggak laporan. Nah, sekarang ini saya lagi butuh benar pertolongan Allah itu, saya pakai sholawat Adrikni. Apakah saya tetap sholat Jibril? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Soalnya ini seharian saya atrik nih terus ini. Dan 2000 berapa ini? Oke, Siap. Bu Jayati Silakan ya. Ustaz Rijal. Ya, Iya, Tat. jadi salat apa aja boleh. Salat apa aja boleh. Terus kemudian kenapa kalau riyadhah ya kita samakan gitu kan? Kita samakan di apa di salawat Jibril. Ya. Ibu kalau misalnya eh, bosan dengan satu bacaan, maka gunakan bacaan yang lainnya, gitu. Jadi insya Allah dengan apa namanya kan kata Allah tuh gini, kita itu nggak bosan, gitu kan? Allah tuh nggak bosan, sedangkan makhluk itu yang mudah bosan, gitu. Maka karena kita mudah bosan, gitu, kita baca bacaan yang lainnya. Kalau bosan pakai adrikmi, ya gunakanlah apa salawat Jibril. Bosan yang lainnya, gunakan zikir yang lainnya, gitu. Itu boleh. Selama kita terhubung dengan Allah dan Rasulullah, insya Allah itu baik semuanya. Oke. Itu Sebenarnya, wujudnya. oh ya, sebenarnya saya nggak bosan, Kak. Jadi mulai dulu sudah mendawamkan sholat Jibril ya. Paling Masya Allah. pokoknya minimal kan 1.000 Iya. itu. Nah, Intinya sebelum kalau sebelum bergabung sini, cuman saat ini saya lagi butuh pertolongannya, makanya saya dawamkan ke sholawat Adrikni. Jadi sholawat Jibrilnya saya hentikan. Itu nggak apa-apa ya, Tat ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, oke. Iya, ya, Adrik ini makasih. dahsyat itu Adrik ini. Ya, ya, makasih, Tat. Ya, Bu. nggak apa-apa Bu Haji. Assalamualaikum, Itu bagus ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Ustadz. Izin Ya masih Bu boleh Haji. bertanya? Saya dari Bekasi. Boleh sampai jam Ya, 10. gini Ustadz, Oke. di komplek kami itu kan banyak kucing liar. Alhamdulillah sebagian warga memang penyayang kucing. Jadi kami di sini ada beberapa blok yang senang memberi makan kucing liar ini. Namun eh, ada beberapa entah ada beberapa yang saya tahu sih, satu tetangga saya di sebelah kiri persis rumah saya. Beliau suka mengisi tulisan di grup bahwa dia merasa sangat terganggu dengan kucing liar ini. Namun
saya pribadi dan orang-orang yang pecinta kucing di komplek kami itu merasa bingung. Karena kalau kita serahkan ke shelter, itu biayanya mahal sekali, 250.000 satu kucing pada saat kita menyerahkan kucing ke shelter. Eh, itu alhamdulillah sudah beberapa kali saya lakukan juga menyimpan kucing ke shelter dengan kondisi yang sudah sakit dan sangat mengkhawatirkan. Itu sebetulnya kucing piaraan tetangga saya namun tidak dirawat. Akhirnya saya memberikan solusi, dikirimlah ke shelter, saya yang kirim ke sana gitu. Nah, terus yang saya pertanyakan, ini kan niatnya kita menyayangi binatang liar. Eh, saya khawatir apa yang kami perbuat, yang suka memberikan makanan ke kucing liar ini malah jadi mudorot buat kami karena ada tetangga, walaupun misal ada satu orang tetangga yang merasa terganggu. Sementara kan hablum minallah juga harus dijaga ya Ustadz. Mohon Ya. arahannya ini harus bagaimana gitu. Tapi setahu saya sih, mohon maaf, si pembantunya yang komplain itu, majikan yang komplain itu merasa tidak terganggu karena ketika ada kucing masuk ke halaman dia, dia usir katanya. Pernah beberapa kali mungkin pup di halamannya katanya, tapi dia yang buang. Kebetulan si pembantunya juga suka binatang gitu. Jadi bagaimana ya solusinya Ustadz? Oke. Manusia lebih utama Betul. kalau misalnya manusianya terganggu atau misalnya tetangga kita terganggu, sejatinya hewan-hewan itu dia bisa hidup, survive gitu, bisa lebih survive daripada kita manusia gitu. Makanya ketika pun dia diliarkan gitu, dibebaskan, itu jadi kucing yang tangguh. Sekarang kan banyak kucing-kucing yang pemalas gitu ya, karena kita rajin ngasih makan kan gitu ya, gitu. Jadinya orang nyebutnya kucing Gen Z gitu. Nah, jadi apa namanya? Dia malas karena dikasih makan terus. Kalau misalnya dia lihat apa namanya, cicak aja, itu kucing-kucing liar, wah langsung dimakan tuh. Jadi bisa hidup. Nah, jadi poinnya apa? Kalau kalau sekiranya mengganggu orang lain, ya tidak jadi soal. Kita tidak harus memelihara kucing itu, gitu ya. Jadi Itu di mungkin solusinya stop memberi makan gitu Ustadz. kalau misalnya dia diliarkan tuh dia akan mencari makan sendiri, gitu. Dia nggak akan bergantung kepada kita, gitu. Gitu ya. Itu. Kucingnya udah 13 tahun tinggal di komplek kami itu, terus pernah ya Ustadz ada yang saya melakukan 5 hari total tidak memberi makan. Kucing yang biasa di rumah itu di depan garasi, di depan pagar rumah saya, dia terkapar sakit, hanya bernapas-napas gitu. Ada kejadian begitu Ustadz, dan kucing-kucing yang biasa memberi makan karena jauh, mungkin ya jauh untuk mencari tempat makan, jauh kemana gitu. Itu kondisinya mengkhawatirkan sampai ada yang hampir mati kalau tidak tertolong gitu, tidak ditolong. Jadi saya Nah, dilema banget Ustadz, ini gimana nah, kalau ya gitu mah gitu. harus dipelihara. Kalau jauh kemana-mana ya, gitu. Mau tidak Iya, mau harus iya. dikasih makanan, jangan dibiarkan. Nah, iya Ustadz, itu makanya kendalanya. Jadi gimana nih Ustadz nih? Saya suka Nah, ada itu harus apa harus diobrolin berkecamuk aja dalam sama hati. tetangganya. Jadi itu semua bisa dibicarakan ya selama. Hanya satu tetangga loh Ustadz yang komplain. Yang lain di sini di grup malah pernah dibahas bahwa keluar dalil, ada Ustadz kebetulan di komplek kami, bahwa sama-sama makhluk Allah gitu ya. Kalau memang kita mampu dan merasa tidak mengganggu hebat, alangkah baiknya kita saling, karena semuanya itu kembali ke kita, katanya sedekah kita ke Ya, binatang juga dinilai sama Allah. Ada sampai itu Pak Ustadznya memberikan tausiah di grup gitu. betul Tapi buat itu. saya Iya. pribadi, karena bersebelahan rumahnya, agak takut. Tetap Heeh. aja dikasih kali ya Ustadz, ya nggak apa-apa kali ya, insya Allah Nggak ya. apa-apa, dikasih aja. Baik, baik, baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan kepada Ibu Ika. Ibu Ika satu lagi ya, Pak Ustadz Rijal. Ibu Iya, Ika, wah iya. Kucing tempat saya udah 10 tahun tinggal di komplek, sampai-sampai punya KTP. Assalamualaikum warahmatullahi Bang wabarakatuh. Ajis bercanda ya. Ibu Ika, Waalaikumsalam. ada Ibu Ika? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz mau nanya, kalau tiba-tiba di rumah saya tuh suka ada kalajengking atau ular kaki seribu, itu tiba-tiba aja, tiba-tiba di depan mata, tiba-tiba ada gitu, nggak tahu dia datangnya dari mana. Itu gimana ya? Itu kira-kira kayak sebenarnya kayak nggak mungkin dia masuk ke ruangan itu gitu, karena ruangannya tertutup, nggak ada celah-celah buat dia masuk. Iya, iya. Itu gimana Ustadz?
eh Allah alam ya. Kalau tiba-tiba dari mana gitu ya. Iya. Yang jelas bisa jadi ada jalannya ya, yang kita juga nggak menyadari. Atau juga memang bisa jadi adalah penampakan yang lain kan gitu, ya. Kita juga nggak tahu gitu. Tapi Hmm. intinya kalau dia membahayakan boleh dibunuh. Udah pasti saya bunuh karena saya pasti udah teriak-teriak Ini dulu, udah takut. karena Baygon udah pasti duluan disemprot aja, udah pokoknya dia harus mati. Tapi setelah itu kayak baunya bau Ya, aneh gitu, kalau Ustadz, kalau membahayakan ada saya tuh. dibunuh. ah, ya Hmm, dibunuh aja. Tidaknya disemprot, nggak apa-apa ya. pukul aja, nggak apa-apa. Oke. Atau ada kalau pas lagi kayak gitu ada doa apa yang harus saya baca gitu, Terima Ustadz? kasih. Itu Allahumma inni a'udzubika apa? eh Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Jadi Oke. kalimat itu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Baik. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sama-sama lipan itu. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Oh ya, Pak. Waalaikumsalam. Oh, yang saya, Assalamualaikum, terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan kepada MC. Yang saya tanyakan bukan masalah binatang, Pak Ustaz. Cuma masalah ini, buku apa itu? Buku apa lagi ini, yang amalan pagi sore itu, Oh, Misbahul Falah. Misbahul Falah. Selama ini kebanyakan cuma satu kali yang saya bisa. Paling pagi, kalau sorenya, apa itu, kadang ndak keburu. Yang kedua itu yang Gina. Yang Gina itu juga ndak bisa kalau di sini, karena di sini jeda antara azan subuh itu sama sholat itu cuman kurang lebih 10 menit. Jadi saya pakai cuman yang tasbihnya itu subhanallah bihamdi subhanallahul azim astagfirullah, itu masih dapat 100. Oh iya, alhamdulillah. Iya, cuman kalau itu sih sudah lama saya amalkan kalau itu. Oke. Cuman itu yang saya minta penjelasannya. Ini juga sebenarnya banyak yang bertanya juga ya. Misbahul Falah boleh nggak satu kali? Boleh, baik di pagi ataupun di sore, gitu kan? Itu boleh dibaca ya satu kali. Idealnya adalah pagi dan sore, ya kan, Misbahul Falah ini. Tapi boleh satu kali aja. Dan juga karena banyak begitu ya, itu Misbahul Falah ini itu bisa dibaca halaman pertama, halaman kedua, dan halaman pertama yang terakhir dan halaman kedua yang terakhir, gitu. Jadi itu karena itu dahsyat sekali. Gitu. Nanti saya sedang menyusun bukunya, ya, keutamaan wirid Misbahul Falah. Saya coba ungkap hadis-hadisnya begitu ya. Nah, karena itu mustajab lah, insya Allah ya, dahsyat sekali ya. Kita dipaksa kaya soalnya, gitu kan. Terutama di halaman kedua yang terakhir, gitu. Amin. Coba kan, mohon maaf, Pak. Ya. Diulang Silakan. halaman Halaman pertama dan kedua di awal, halaman pertama dan Ibu kedua ini di Ibu akhir. siapa? Bu Haji. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, Tat. Bukan. Halaman 33 dan 34. Enggak, tadi kok 1, 2, 3 sampai yang belakang. Bukan. 1, 2. Halaman 1 dan 2, halaman yang pertama. Halaman 1 dan 2 yang terakhir. Oh, 1, 2 pertama, 1, 2 terakhir. Ya. Oke, ya, makasih, Tat. Oke. 1, 2 terakhir itu 33 dan 34, Ustaz ya. Ya. Halaman 1 dan 2, kemudian 33, halaman 33, 34. Ya. Silakan. Ibu Ais, ada Ibu Ais? Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Ibu Ais? Ibu Ais? Silakan Bu Ais. Ustaz. Ibu Ais? Ya. Ya, silakan Ibu Ais. Saya juga berhubungan dengan wirid keberuntungan itu ya, Ustaz. Minta ijazahnya, Ustaz. Ya. Ya, Bu Haja. Untuk ini saya ijazahkan semua. Silakan, ya. Pak Haji. Saya ijazahkan untuk dibaca di wiridnya, tapi nanti ada ijazah kubronya
itu ketika selesai kita bahas 9 metode ini. Jadi di pekan-pekan Oke, siap. berikutnya ya, nanti kita bahas sekalian. Oke, Oke, siap, Bapak. Ustaz. Terima kasih. Oke, baik. Semoga bukunya cepat Iya. selesai, Tat. Kami tunggu, Tat. Siap, insyaallah. Oke, siap. Baik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kalau terkait dengan admin dan upgrade super paket lengkap, itu nanti bisa berhubungan dengan 0821 4400 9153. Ya, saya ulangi sekali lagi, 0821 4400 9153. Sekali lagi untuk terkait dengan penjelasan upgrade paket super lengkap metode keberlimpahan King Sulaiman, itu Pak Haji dan Bu Haji bisa menghubungi 0821 44 00 9153. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan dijelaskan oleh Ustadz Rizalul Imam tidak akan cukup untuk dijelaskan semuanya. Itu semua ada di paket lengkap, paket keberlimpahan Nabi Sulaiman, di dalam paket upgrade ya, di mana di dalamnya ada e-course 22 sampai 30 video, kemudian e-books 3 modul, dan 15 audio binaural gelombang keberuntungan, kekayaan, dan kesehatan. Dan juga ada wirid keberuntungan Misbahul Falah. Nah, sebenarnya ada wirid yang lainnya tuh ya. Ada Sirojul ya, dengan yang buku satu lagi itu dijual juga dalam bentuk buku ya, bukan dalam bentuk digital. Kalau Bapak Ibu membeli paket super lengkap dengan harga 325.000 saja ya, di mana di luar itu harganya jutaan ya, itu ada wirid Misbahul Falah yang ditulis di situ gitu ya, di mana nanti kelebihan yang lainnya Ibu Bapak akan digabungkan dengan grup WA yang interaktif dan konsultatif, langsung berhubungan dengan Ustadz Rizalul Imam. Tapi kalau Ibu Bapak ingin temu janji dengan Ustadz Rizalul Imam, bisa menghubungi saya di 0877 9502 1717. Ingat Bapak Ibu sekalian, harganya sebenarnya 1,8 juta, kami diskon 1,5 juta rupiah. Jadi Bapak Ibu malam ini bisa check out saja, Ustadz saya besok bayarnya gimana? Boleh gitu. Yang penting check out dulu, masuk ke data, nanti admin akan memfollow up kapan Bapak Ibu untuk mentransfer begitu. Jadi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ada namanya King Sulaiman Daily Habit, ada kebiasaan harian yang harus dilakukan. Salah satunya adalah sholawat Jibril tuh sebanyak kurang lebih 10.000 kali. Dan ada 3 modul ya, dalam bentuk PDF maupun video. Kemudian yang ketiga ada lebih dari 30 video rekaman yang tidak kami publikasikan ke YouTube. Yang keempat ada 15 audio binaural gelombang keberuntungan, kesehatan, dan kekayaan. Caranya gimana? Caranya ya Ibu Bapak dengerin aja pas mau tidur gitu ya. Itu akan merubah mindset Bapak Ibu tentang keberlimpahan, kekayaan, kesehatan gitu ya. Dan tadi yang saya sampaikan ada file wirid Misbahul Falah, di mana Ustadz Rizal ini sudah diberikan ya ijazahnya langsung kepada cucu ya dari yang punya wirid ini ya, Kiai Haji Ahmad Sanusi gitu ya. Dibaca pagi dan sore, konsisten, baca pagi dan sore begitu. Dan masuk ke dalam grup interaktif King Sulaiman dan bisa konsultasi langsung kepada Ustadz Rizalul Imam. Dari 7 keuntungan ini harganya kalau di luar wah jutaan, kalau di kita enggak. Dari 1,8 juta kita diskon 1,5 juta, sehingga Bapak Ibu hanya membayar Rp325.000 saja. Segera di check out di grup-grup King Sulaiman Bapak Ibu sekalian.
mungkin grupnya akan berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Ya kayak tadi ada Pak Haji yang tanya, Pak Haji kok nama hostnya nggak ada di grup kita? Iya nggak ada. Kalau nama saya ataupun nomor saya nggak ada di grup-grup King Sulaiman. Kan grup King Sulaiman itu banyak, ada King Sulaiman 1, King Sulaiman 2, King Sulaiman 3 gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih bisa oleh karena sudah jam 21.33 memang sengaja kami batasi ya, karena khawatirnya Ustadz Rijal tumbang lagi gitu ya. Wah nanti kalau Ustadz Rijal tumbang, kita repot ini nanti kan, live-nya akan terganggu gitu. Kita cukupkan Bapak Ibu sekalian dengan membaca Assalamualaikum Ustaz. hamdalah. Ya, Assalamualaikum. kita tutup dulu ya Bapak ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Itu masih ada yang raise hand dari tadi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih Allah semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu Haji semuanya bahagia, sehat walafiat, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Dan kita punya uang miliaran, insya Allah. Amin, 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 Allahumma Punya amin. miliaran, ibadah kita harus rajin. Semua anggota grup punya uang 10 miliar semua. Amin. Ya, amin, amin. Minimal kita baca salawat Nabi, berbuat baik kepada binatang, hewan, tumbuhan. Tapi kalau hewan-hewan yang merusak ya boleh dibunuh. Ya, hewan-hewannya yang membahayakan ya berbisa atau hewannya tuh. Ustaz, assalamualaikum. Mau nanya sebentar bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Haji? Mangga, Pak mangga, Ustaz, Haji. link upgrade itu boleh saya share ke saudara untuk dia order juga boleh? Ya boleh aja Pak Haji. Mangga. Bisa ya gitu ya? Ya, silakan Pak Haji. Di situ Ya. sudah lengkap. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Izin Waalaikumsalam. Ustadz, sehat selalu ya, amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Haji. Izin undur diri Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu Haji, terima kasih atas kehadirannya. Silakan untuk check out di super lengkap metode keberlimpahan Nabi Sulaiman, hanya 325.000. Bapak Ibu Haji mendapatkan e-course 22 video, ada 3 modul e-book metode keberlimpahan Nabi Sulaiman. 3 modulnya, modul yang pertama itu pondasi. Modul yang kedua itu terkait dengan 9 metode. Modul yang ketiga itu tentang 8 amalan. Ustaz. Nah, kesemuanya itu dirangkum. Ya, silakan Pak Haji Zul. Terima Ustaz, kasih. Ya, Ustaz Bu Haji. itu Misbah Fala itu yang mulai halaman 1 itu mulai Allah majirni minan nar ya. Ya, yang pertama Bu Haji halaman pertama dan yang kedua